Oke, rekan-rekan investor, selamat datang. Kali ini kita akan bedah tuntas salah satu saham yang lagi panas-panasnya dibicarakan, yaitu PT Sinergi Inti Andalan Prima, atau kita kenal dengan kode sahamnya INET. Anggap saja sesi ini adalah diskusi kita, di mana kita sama-sama akan kupas ceritanya dari awal sampai kita coba tentukan ini barang bagus atau bukan. Jadi, coba bayangin ini dulu. Ada perusahaan yang labanya tiba-tiba meroket lebih dari 1.700%. Gila kan? Nggak berhenti di situ. Mereka langsung umumkan mau cari dana segar sebesar 3,2 triliun rupiah. Nah, angka-angka fantastis kayak gini pasti bikin kita semua bertanya, ini sebenarnya ada apa? Apa cerita di baliknya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita masuk ke babak pertama, ledakan finansial. Sebelum kita ngomongin rencana masa depan mereka yang super ambisius, kita wajib hukumnya untuk paham dulu fondasinya. Dan fondasinya ini ya kinerja keuangan mereka yang luar biasa, yang jadi pemicu semua kehebohan ini. Nah, ini dia, angka yang bikin semua orang melirik. Pertumbuhan laba bersih lebih dari 1.700% cuma dalam setahun. Saya ulangi, 1.700%. Ini bukan salah ketik ya. Angka inilah yang bikin nama INET tiba-tiba nongol di radarnya para investor. Tapi laba yang meroket itu datangnya dari mana? Nah, ternyata ini didukung sama pertumbuhan pendapatan yang juga sangat kuat, naik lebih dari 200%. Artinya apa? Artinya bisnis inti mereka itu beneran laku keras. Ini bukan sekedar untung karena efisiensi atau jual aset, tapi karena memang penjualan layanannya tumbuh pesat. Oke, sekarang kita lihat gambaran lengkapnya di tabel ini. Bukan cuma pendapatan sama laba bersih yang naik gila-gilaan, tapi juga perhatikan deh, baris paling bawah. Margin laba bersih lompat dari cuma 4%-an jadi lebih dari 26%. Ini data yang krusial banget. Artinya, INET nggak cuma berhasil jualan lebih banyak, tapi mereka juga jadi jauh lebih untung dari setiap penjualan yang mereka lakukan. Mesin bisnisnya jadi makin efisien. Kita lanjut ke bagian kedua, sang pengubah permainan. Oke, kinerjanya sudah keren banget. Pertanyaan selanjutnya, so what? Mau diapakan momentum ini? Nah, jawaban INET bukan sekedar langkah kecil, tapi sebuah lompatan raksasa untuk mendanai ekspansi yang jauh lebih besar lagi. Aksi korporasi ini namanya rights issue. Biar gampang, simpelnya begini, perusahaan itu mau nambah modal, dan mereka nawarin kesempatan pertama ke kita, para pemegang saham lama, untuk beli saham baru. Biasanya sih harganya didiskon biar menarik. Jadi ini kayak perusahaan ngajak keluarga sendiri untuk ikut patungan demi pertumbuhan di masa depan. Dan skala patungannya ini nggak main-main loh. Target dana yang mau dikumpulkan itu 3,2 triliun rupiah. Angka yang super masif. Ini bisa kita bilang sebagai bahan bakar jet yang disiapkan INET untuk meluncurkan semua rencana ekspansi raksasa mereka. Terus duit segede itu mau dipakai buat apa aja? Nah, ini alokasinya dan kelihatannya sangat strategis. Sebagian besar 2,8 triliun itu disuntikan ke anak usahanya, GPI. Buat apa? Buat ekspansi gila-gilaan jaringan fiber to the home. Sisanya buat bayar sewa kabel bawah laut, modal kerja untuk pembangunan di Jawa, dan kebutuhan operasional lainnya. Rencananya sangat jelas dan terarah. Nah, slide ini nunjukin betapa pinternya mereka membangun ekosistem. Anggap aja ini sebuah mesin yang komplit. PFI itu ibarat tulang punggungnya, yang ngurusin jalan tol data nasional. Terus IAB itu kontraktornya, yang ngebangun jaringannya di Jawa. GPI itu ujung tombaknya, yang jualan langsung ke pelanggan retail. Dan rencana akuisisi pada itu tujuannya buat menyempurnakan mesin ini dengan punya tim teknis sendiri. Semuanya saling mendukung. Tapi tunggu dulu. Sebagai mentor, saya wajib kasih tahu sisi lainnya. Setiap kali rights issue itu kayak pedang bermata dua. Kalau Anda sudah punya saham si INET dan memilih untuk nggak ikut tebus saham barunya, porsi kepemilikan Anda bisa terdilusi atau berkurang sampai 57%. Kenapa? Karena jumlah total sahamnya jadi jauh lebih banyak. Ibaratnya potongan kue Anda di perusahaan ini jadi lebih kecil. Nah, ini resiko yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Sekarang kita sampai ke bagian ketiga, bagian yang paling ditunggu-tunggu, menghitung nilai wajar. Inilah pertanyaan intinya. Di satu sisi ada pertumbuhan yang eksplosif, tapi di sisi lain ada resiko dilusi. Jadi, dengan semua faktor ini, berapa sih sebenarnya harga yang pantas untuk saham INET? Yuk, kita coba hitung sama-sama. Mari kita lihat datanya.
Salah satu metode yang paling umum untuk menilai perusahaan bertumbuh itu namanya discounted cash flow atau DCF. Gampangnya, kita coba proyeksikan potensi pendapatan perusahaan di masa depan, lalu kita tarik nilainya ke hari ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan harga pasarnya sekarang, model DCF ini menunjukkan kalau nilai intrinsik INET itu bisa jauh lebih tinggi. Potensi upside-nya kelihatan signifikan. Memang, kalau kita lihat pakai kacamata valuasi tradisional kayak PER atau price to earnings ratio, angkanya kelihatan mahal banget, sangat premium. Kenapa? Ya karena pasar sudah mengantisipasi atau membeli cerita pertumbuhan di masa depan. Tapi, poin kuncinya di sini adalah kalau kita lihat dari sudut pandang margin of safety atau batas aman, yaitu selisih antara harga sekarang dan proyeksi nilai wajarnya, ternyata ada ruang pengaman yang cukup besar. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Catatan dari saya. Setelah kita bongkar semua data dan ceritanya, mari kita rangkum semuanya jadi poin-poin kunci yang bisa Anda jadikan pegangan dalam mengambil keputusan. Oke, mari kita simpulkan. 1. Ceritanya sangat kuat, ledakan finansial dipakai buat ekspansi besar-besaran. 2. Modalnya jelas, 3,2 triliun rupiah siap jadi amunisi. 3. Dari sisi valuasi arus kas masa depan, ada potensi undervalued. 4. Risikonya juga nyata, volatilitas harga dan dilusi kepemilikan ini harus selalu diawasi. Dan yang kelima, ada sedikit kejutan manis. Mereka mulai bagi dividen, walaupun kecil. Ini sinyal kepercayaan diri dari manajemen. Jadi, pada akhirnya kita sampai pada satu pertanyaan besar. Dengan modal triliunan di genggaman dan pasar digital Indonesia yang masih sangat lapar koneksi internet cepat, apakah INET mampu mengeksekusi semua rencananya? Mampukah mereka benar-benar berubah menjadi raksasa infrastruktur digital Indonesia yang berikutnya? Nah, jawabannya akan kita saksikan bersama di waktu yang akan datang.